Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, selanjutnya ibu saya belajar kalian dulu ya. Yang namanya ibu panggil, nanti kalian sebutkan satu kata yang bikin kalian semangat untuk belajar hari ini. Oke? Yang pertama Ahmad, Ayu, Jajan, Darin, Cemin, Nova, Maila, Syarani, Lutful, iya, Ririn, Astri, Putri, Ayah, Jana, Ibu, Dara, Nani, Bitu, Faris, ibu, Asis, ngajar, Nabila, Anissa, Rizka, Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Coba sebelum belajar kalian cek sekeliling kalian masih ada sampahnya atau udah bersih? Udah bersih ya. Udah bersih. Kalau udah bersih, siapkan alat tulis kalian di meja. Sudah. Nah, selanjutnya gue akan membacakan kesepakatan kelas untuk hari ini. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu kecuali ada isi dari guru mata pelajaran. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelajaran dengan aktif dan semangat. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat berpikir kritis untuk menyebutkan pengertian dan mustahil logaritma. Yang kedua, dapat berpikir kritis untuk menjelaskan hubungan antara eksponen dan logaritma. Yang ketiga, dapat menggunakan sifat-sifat logaritma secara mandiri, dapat menganalisis sifat-sifat logaritma secara mandiri, dapat saling berkomunikasi untuk mengevaluasi hasil peserta didik lain, kemudian dapat berkreativitas membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri terkait konsep logaritma. Oh ya, sebelumnya Ibu tadi minta maaf ya, Ibu belum menyampaikan hari ini itu kita mau belajar apa. Nah, dengan tujuan belajar ini itu kita akan mempelajari terkait logaritma. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar apa ya? Eksponen. Gimana kata bilangan berpangkat. Nah, logaritma itu kebalikannya eksponen gitu. Oke, hari ini itu kita kan akan belajar logaritma menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, di mana nanti kalian harus bekerja kelompok dan penilaian kelompoknya itu diambil dari peningkatan skor individu dan juga keaktifan kelompok. Nanti pada saat diskusi kalau kalian aktif bertanya atau menjawab nanti akan mendapatkan poin kayak gini. Nah, ini nanti didapatkan di LKPD kalian, nanti LKPD ini dikumpulkan. Oke? Lanjut ya. Ini Ibu punya sebuah gambar. Ini adalah gambar gempa bumi dengan magnitudo 5,6. Ini merupakan perhitungan gempa bumi yang menerapkan konsep logaritma. Nah, sebenarnya satu kali peningkatan kekuatan gempa bumi itu 10 kali peningkatan dari kekuatan gempa bumi sebelumnya. Jadi ini kan tadi 5,6. Nah, kalau meningkat satu kali lagi itu artinya 5,6 dikali 10 lipatnya itu. Jadi makanya kenapa para ilmuwan itu menggunakan logaritma supaya angkanya lebih kecil dan mudah dipahami masyarakat. Kalau 5,6 dikali 5,6 sampai 10 kali itu kan hasilnya sangat besar, sehingga digunakan perhitungan logaritma. Jadi angkanya kisaran 1 sampai 10 kalau kekuatan gempa bumi. Itu merupakan contoh penerapan gempa bumi dalam studi. Dan contoh penerapan perhitungan logaritma dalam studi. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Sebelum materi, untuk mengukur kemampuan awal kalian, silakan kalian kerjakan asesmen diagnostik kognitif dulu. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian dan juga untuk membagi kelompok kalian secara heterogen. Siapkan satu lembar kertas. Sudah? Nah, kalau sudah bisa dipersilakan. Ini sudah nomor 1 dan 2. Sudah, lanjut ya. Nih, sudah. Nah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya, Ibu cek sebentar ya untuk membagi kalian jadi berapa kelompok yang ada dalam
ini itu Ibu sudah menyesuaikan dengan 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual, kemudian ada ini mind map untuk yang gaya belajarnya visual, yang kedua ada auditori. Jadi untuk anak-anak yang gaya belajarnya auditori, kalian bisa simak penjelasan Ibu dengan seksama supaya kalian lebih mudah dalam pemahaman materi. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik ini nanti Ibu sudah menyiapkan alat peraga. Alat peraga ini untuk membantu pemahaman kalian dalam memahami materi logaritma. Di sini ada mind map terkait materi logaritma. Jadi di logaritma ini nanti kita akan belajar ada definisi, sifat-sifat, rumus, kemudian ada fungsi logaritma, persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Nanti yang gaya belajarnya visual siapa? Ya, nanti Ibu share mind map-nya ya ke grup kelas. Nanti kalian bisa lebih detailnya untuk belajar lagi mind map ini. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pengertian. Logaritma itu adalah suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Lanjut, ada rumus logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, atau A lebih besar dari 1, B lebih besar dari 0, maka berlaku A lebih B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. A itu adalah bilangan pokok, B adalah numerus, dan C adalah hasil dari logaritma tersebut. Nah, ini contohnya ada 3/9 sama dengan 2, karena 3/2 sama dengan 9. Ya, ini kebalikan dari eksponen ya. Kalau yang di bawah itu kan eksponen atau perpangkatan, kalau yang di atas itu bentuk logaritma. Oke, siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Ya, coba salah satu maju untuk memperagakan alat peraga di depan teman-teman. Aku Bu. Ya, bagian barista. Di sini ada alat peraga katalog atau papan tanggal logaritma. Nah, di sini itu ada amplop-amplop angka. Di sini dapatnya ada angka-angka semua ya. Nah, angka-angka ini itu untuk mengisi kolom soal, kolom jawaban, dan juga pada anak tangga ini. Gitu. Pertama kita isi kolom soal dulu Bariska. Soalnya 3/9. 3/9. Nah, terus kita kerjakan dengan menggunakan anak tangganya. Jadi ini kan bilangan pokoknya 3, maka kita ambil angka 3 letakkan di papan tangga ini. Nah, nanti Pak, setiap kenaikan 1 kali anak tangga itu sama aja dikali. Jadi kita mengalikan terus sampai hasilnya itu basisnya berapa? 9. Berarti 3-nya kali berapa lagi? 1. Ya, sampai berapa Bariska? Berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, untuk melihat jawabannya, itu kita lihat anak tangga yang terisi angka 3 itu ada berapa ya? 2. Berarti 3/9 sama dengan 2. Angka 2 dan dari di kolom jawaban. Nah, kasih Bariska. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat N sama dengan N, kemudian A log B dikali C sama dengan A log B plus A log C, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, setelah Ibu sudah menyampaikan materi, tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalian harus berdiskusi secara berkelompok. Silakan yang namanya Ibu bagi kelompoknya langsung menempatkan diri ya. Yang pertama ada kelompok 1 ada Mbak Nova, Rizka, Faris, Astri, Gerlit. Kelompok 2 ada Alia, Naila, Ahmad, Ririn, dan Syahrani. Kelompok 3 ada Nabila, Aziz, Putri, Anissa, Yuda. Kelompok 4 itu Jalan, Nabi, Lufut, Aiman. Sudah? Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian bisa diskusi terkait materi yang sudah disampaikan atau terkait LKPD yang harus kalian kerjakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan diskusi. Barangkali ada yang mau bertanya atau nanti. Baik Bu, ya gimana Mbak Nova? Ini apa
nanti susah kalau pakai coba. Jadi kita harus belajar logaritma. Kayak ini Mbak Nova ya, dapat poin kelompok 1 sama kelompok 4 dan kelompok 3. Ditambahkan di LKPD ya. Silakan kalian selesaikan LKPD-nya. Sudah selesai atau belum? Sudah, kalau sudah silakan ada yang mau presentasi. Ada Bu. Ya, siapa? Kelompok berapa? Satu. Ya, silakan. Baik, jadi kelompok 1 punya jawaban yaitu jadi waktu yang dibutuhkan untuk jumlah bakteri 100.000 adalah 5,6 jam. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Mbak. Dari kelompok 2. Ya, nggak apa-apa, sama aja ya kan dibulatkan. Oke. Ya, terima kasih kelompok 1. Sama-sama Bu. Ya, ya, baik. Nah, sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan dan sekarang ibu kita kalian mengerjakan asesmen formatif. Kembali mengumpulkan LKPD bisa diganti Mbak. Ya, LKPD-nya dikumpulkan yuk. Dan ibu hitung poinnya. Ini asesmen formatif. Ini ibu hitung poinnya ya. Udah asesmen formatifnya. Udah belum? Udah bisa dikumpulkan. Ya. Ini ibu hitung poin keaktifannya dan poin skor peningkatan individu dari awal sampai akhir. Oke, ibu sudah membagi, sudah menghitung pengumuman ya sekarang. Jadi kelompok tersebut diraih oleh kelompok 1. Terus kelompok terhebat diraih oleh kelompok 3. Kelompok terbaik diraih oleh kelompok 2. Kelompok terkeren diraih oleh kelompok 4. Bisa maju ya pokoknya kelompok untuk jadi maju ya. Dan sembari maju ibu berikan lembar refleksi. Jadi yang sudah maju bisa mengerjakan dulu, nanti yang maju menyusul. Yuk, silakan bisa maju untuk mengambil hadiah.